Warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala wal maqasidina wa liqadai hajatina wa lahadiratina min Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lahadiratina abaina wa ummahatina wa jadina wa jaddatina wa lisari ikhwanin minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal minal masyarakat al-adil ma wa biya wa khususan ila hadrati al-muallif Hujjah Sunnah wal Jamaah Asy-Syaikh Haji Ali Mansur Al-Fujjari wa hadrati ruhi Al-Hajj Ahmad Subahi Masyati Pekalongan wa hadrati Al-Habib Sabbahi Majid Syekh Abi Bakar bin Salim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Mithalus Sabi' utawi contoh kang kaping 7. Ini bab 7. Enggak kerasa ya Pak Ji ya. Mau katam ini. Jarang ngaji padahal mau katam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hujjah, ini sekali lagi ini adalah beberapa topik yang dibahas dalam kitab ini adalah hal-hal yang bersifat kontroversial di kalangan NU dan non-NU. Ya, ini bab 7 ini sepertinya seru sekali ini. Bab 7 ini menerangkan hal fil qabri ana toh iku ing dalam kubur naimun utawi nikmat wa adabun lan siksa. Ya, itu babnya langsung pertanyaan gitu. Apakah di dalam kubur itu ada nikmat? Apakah di dalam kubur ada adab? Nah, karena apa ini dijadikan topik pengarang kitab ini? Karena ini banyak kontroversi di masyarakat. Ada yang nggak percaya dan ada yang percaya. Ya, kenapa nggak percaya? Ya karena mereka nggak merasakan, mereka nggak melihat, atau mereka apa ya, kurang ilmu juga bisa. Makanya mereka nggak percaya. Makanya kita semua harus diilmuni karena ini adalah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah sebagai riwayat, sanad, ayat, hadis lengkap. Nanti ada beberapa hadis dan dalil yang dijelaskan di sini. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Angkaro ingkar ada bal qabri ing siksa kubur wa naimahu lan nikmat kubur unasun sapa menungso yantasibuna kang nyebongso sapa nas ilal islami maring Islam waqad barhanu lan teman-teman gawe dalil sapa menungso bi ingkarihim kelawan ingkari menungso hada ing iki adab kubur ala jahlin ing atase bodho fahishin kang banget bidinihim kelawan agamane menungso. Fa innal kitab seduhune Al-Qur'an wa sunnah lan hadis natikoni iku ngucap opo Alkitab wa sunnah bima kelawan barang yakunu kang ana apa mafil qabri ing dalam kubur min naimin saking nikmat wa adabin lan siksa. La yajruhu kang ora wani hu ing ma ala ingkarihi ing atase ingkar ing ma muslimun sapa wong Islam wa ilaikal bayan lan ngalapo sira al bayan ing keterangan. Oke, ini pembukaannya. Memang banyak manusia-manusia yang mengatasnamakan Islam tapi ingkar terhadap adab kubur dan nikmat kubur. Ya karena itu, karena bisa jadi karena kebodohan mereka yang nggak tahu dalil, atau bisa jadi ya karena mereka berseberangan. Makanya ini ada dalilnya, ini bapak-bapak semua harus tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Kala ngendika sapa Rabbuna azza wa jalla, sapa pangeran kita Allah Subhanahu wa taala fi kitabi ing dalam kitab pangeran. Ini Al-Qur'an. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adab. An-naru utawi geni neraka yu'raduna iku den pentokake sapa Fir'aun lan sakbalane alaiha ing atase neraka guduwan ing dalem wektu esuk wa asyian lan ing dalem wektu sore. Wa yauma taqumu lan ing dalem dinane jumeneng apa as-saatu kiamat adkhilu mlebokno sapa sira kabeh ing ala Fir'auna ing bolone Fir'aun asyaddal adabi ing luweh bangete siksa. Ini dalile ning Al-Qur'an. Allah wis dawuh siksa neraka itu diperlihatkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya di setiap pagi dan sore. Ini Fir'aun saat ini tuh masih di dalam kubur gitu. Belum di neraka ya, karena belum hari kiamat, belum ada timbangan mizan, belum ada hisab ya. Tapi saat ini di dalam kubur ini Allah ada dawuh di dalam Al-Quran, setiap pagi dan sore Fir'aun di dalam neraka itu diperlihatkan siksa neraka. Ini tertulis, terstate di dalam ayat Al-Quran. Ada lagi hadisnya di belakang ini yang menjelaskan nanti kisah-kisah Kanjeng Nabi menemui adab kubur saat melewat di kuburan. Ini ada hadisnya nanti. Mungkin yang sering ngikutin media atau yang sering nonton film ya, mungkin di akhir-akhir tahun 2023 kemarin ada bioskop judulnya Siksa Kubur. mungkin ada yang pernah nonton ya. Itu memang difilmkan ya. Karena apa? Ada seseorang penasaran kebenaran siksa kubur, benar atau hoax itu. Akhirnya apa? Dia bikin riset. Dia bikin riset penelitian yang pertama, saat ada orang meninggal, dia bawa handycam, ditaruh di liang kubur, direcording live. Sampai segitunya karena dia penasaran, pengen tahu kebenarannya Islam, bener gak sih adab kubur ada, betul adanya gitu. Sampai segitu dia, baterai udah dicas gitu kan, berapa jam kekuatannya untuk live, ditaruh di liang lahat. Setelah mayat itu dikubur, handicap ditaruh, ditinggal di liang lahat gitu kan. Hari berikutnya digali lagi, terus diputar ulang, playback gitu. Saat dia melihat itu, ini di filmnya ya, karena filmnya emang bikin penasaran banget sih ya. Saat dilihat itu, dia lihat ada sesuatu yang nggak wajar itu di dalam kubur. Apa itu? Yang bikin penasaran. Tapi akhirnya karena dia pengen semua orang lihat gitu kan, ditayangkan itu di forum talk show. Di forum talk show kasetnya dikasih, saat diputar itu gambarnya nggak ada apa-apa, hilang. Hasil rekamannya itu hilang. Tapi saat dia memutar pertama kali itu melihat ada yang aneh itu di dalam kubur. Tapi saat talk show itu di slide, diputar di proyektor, hilang gambarnya. Akhirnya hasil risetnya ini dibalikin. Ya, itu karena film sih ya, dibikin durasi panjang. Yang kedua, dia mencari salah seorang yang banyak maksiat. Itu dia menemukan salah satu seorang tokoh yang banyak dosa, banyak maksiat, bejat kelakuannya, wes pokoknya
di masyarakat ini ahli maksiat yang secara pandangan orang awam ini orang pasti masuk neraka. Ya. Wong mabuk udah sampai zina lah, sampai mabuk, pokoknya kehidupannya ini penuh dengan dosa. Akhirnya apa? Yang riset yang kedua, dia ikut masuk di dalam kubur. Ikut masuk di dalam kubur, ikut dipendem di samping mayat yang meninggal. Ya, tidur di dalam kubur, tapi ada lubang yang nyambungin dia untuk bisa tetap bernafas. Ya, karena prinsipnya dia bahwa ajaran yang selama ini diterima dia, ya karena banyak dalil-dalil yang kajian-kajian dia tahu bahwa saat orang di dalam kubur, orang yang takziah sudah pada pulang, itu nanti akan dua malaikat datang menanyakan mungkar nakir, ya, merobuka dan lain-lain yang biasa ditalkin warga kita. Dia pengen membuktikan itu. Riset itu ternyata dia juga gagal. Ini mayat ternyata selama beberapa jam dia di dalam kubur nggak terjadi apa-apa. Tapi di film itu dibikin horor sih, memang ada ular yang datang dari atas gitu. Tapi secara yang dia alami di dalam kubur dia nggak terjadi apa-apa. Akhirnya dia penasaran, naiklah ke permukaan lagi, menambah ilmu untuk meyakinkan bahwa kebenaran siksa kubur ini benar adanya atau enggak. Dia ngaji, ya, makanya dalil-dalil ini yang dijadikan pegangan bahwa adab kubur itu yang diadab ternyata bukan jasad. Ya, paham ya? Adab kubur ini yang diadab bukan jasad, tapi jiwa. Ini agak-agak dalam, agak susah ini. Yeah. Zaman kalau mencari riset atau membuktikan bahwa adab kubur ini yang diadab adalah jasad, ya dia nggak menemukan. Dia sampai menemani di dalam kubur beberapa jam tuh, nggak menemukan ini mayat dipukulin malaikat, itu nggak lihat dia. Nggak menemukan bukti-bukti itu, ya. Makanya ya kita sebagai umat Islam yang percaya dan ilmu kita sebagai warga NU bahwa adab dan nikmat itu ada, ya memang harus diimani, pakainya hati. Pakainya iman itu di dalam hati, percaya. Karena percaya lewat mana ya? Karena ada dalil Quran menjelaskan. Nanti ada hadis Nabi juga menjelaskan. Ya. Kalau yang tadi kayak dijelaskan di dalam film, ya karena ini dia penasaran secara logika. Ya, dia pengen membuktikan bener nggak ini jasad di dalam kubur disiksa. Ya, dia membuktikan tinggal di dalam kubur nggak terjadi apa-apa, bahwa ada recording atau handycam di dalam kubur yang di shoot, dia nggak menyaksikan dia. Ya, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi dalil Al-Quran, ya, ini hadisnya. Faqat rawa mongko teman-teman ngriwayatake asy-Syekhani sapa Syekh loro Al-Bukhari rupane Imam Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim. Wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kharaja iku metu sapa Kanjeng Nabi ba'dama gharabati syamsu, sawise surupe srengenge. Fasami'a mongko mireng sapa Kanjeng Nabi sautan ing swara. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, Yahudu utawi wong Yahudi yu'adzibu iku disiksa sapa wong Yahudi fi qabriha ing dalam kubure Yahudi. Wa rawalan nyritakake sapa An-Nasai Imam Nasai wa Muslim lan Imam Muslim annahu sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Nabi,
laula antadafanu umpomo yen toh utawi ngumpet sapa sira kabeh, umpama ora ana utawi yen toh ngumpet sapa sira kabeh, lada'utu mongko nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah ayusmi'akum en yen toh ngrunguaken sapa Allah ing sira kabeh adabal qabri ing siksa kubur. Ini hadis yang memang kita umat Islam gini mah harus percaya dalil gitu kan, karena ini riwayatnya turun menurun. Ini hadis diceritakan dari Imam Bukhari dan Muslim dan Imam Nasai bahwa sesungguhnya Kanjeng Nabi suatu hari pernah keluar di waktu sore, ya, maghribati syams, sewaktu matahari terbenam. Nabi Muhammad mendengar ada suara di dalam kubur, dan Kanjeng Nabi berkata, ada orang Yahudi di dalam kubur disiksa. Nah, ya karena yang dawuh Kanjeng Nabi, kita sebagai umatnya mau nggak mau harus percaya, ya, nggak boleh meragukan. Ya beda sama yang tadi ya, karena ada keraguan akhirnya pengen membuktikan, ya susah dibuktikan. Karena ini konteksnya konteks keimanan, ya. Pakainya harus hati, ya. Kanjeng Nabi dawuh bahwa ada orang Yahudi di dalam kubur ini sedang disiksa, ya. Terus Kanjeng Nabi dawuh, seandainya, ya, seandainya kalian tidak lari, ya, seandainya kalian tidak lari, maka saya akan mintakan Allah untuk kamu biar mendengar siksa kubur. Ya, Kanjeng Nabi dawuh seandainya kamu nggak lari gitu kan, saya akan mintakan sama Allah biar kamu dapat mendengar siksa kubur. Tapi ya Kanjeng Nabi khawatir juga seandainya nanti benar-benar diperdengarkan atau diperlihatkan siksa kubur malah pada kabur. Ya, ini hadis yang satu sama yang kedua. Kemudian ada lagi, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh wa rawalan nyeritakake asy-Syekhoni sapa Imam Bukhari lan Muslim wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa Nasai lan Imam Nasai wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud annahu sedune Kanjeng Nabi marra ala kubroini, marra iku lewat sapa Kanjeng Nabi ala kubroini ing atase kuburan loro. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, innahuma setuhne wong lanang loro layu adibani iku nyekti den siksa sapa wong loro, wa ma yu'adzibani lan ora disiksa sapa wong lanang loro fi kabirin ing dalem nglakoni dosa gedhe. Amma ahaduhuma anapun utawi salah sijine wong lanang loro, fakana mongko iku ana sapa ahad yamsi iku mlaku sapa ahad bin namimati kelawan adu-adu. Wa amal akharu lan anapun utawi wenehe, fakana mongko iku ana sapa akhir la yastadiru iku ora tutup-tutup sapa akhir min bauli sanging uyohe akhir. Summa da'a mongko nuli mundut sapa Kanjeng Nabi bi asibin kelawan papah kurma rotbin kang teles. Fasyaqahu mongko nyigar sapa Kanjeng Nabi hu ing papah kurma isnaini ing dadi loro. Fa gharasa mongko nancepake sapa Kanjeng Nabi ala hada ing atase iki ahad wahidan ing papah siji, wa ala hada lan ing atase iki akhir wahidan ing siji papah kurma. Sumakola mongko nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi la allahu menawa kelakuan yukhaffifu iku den renganake anhuma saking wong lanang loro malam yaibasa selagine ora garing opo papah kurma. Ada hadis lagi. Sebenarnya banyak kalau memang nyari dalil-dalil hadis tentang adab dan nikmat kubur. Ya, banyak. Ini di kitab ini tadi udah saya jelaskan 1 ayat Quran, 3 hadis ini, ya. Pada suatu hari Kanjeng Nabi lewat lagi di kuburan. Ada 2 kuburan dan Kanjeng Nabi
menyaksikan dua orang ini disiksa. Apa penyebab disiksa ini? Kanjeng Nabi dawuh, salah satu orang yang ada di kubur ini fakana yamsi bin namimah. Bin namimah kelawan adu-adu, karena mereka seorang provokator. Ya, adu domba. Kemudian yang lainnya ada orang yang kalau pipis itu enggak nutupi, ya, la yastatiru min baulihi, kalau kencing tidak menutupi, kencing sembarangan di jalan gitu, cepret-cepret kemana-mana. Nah ini, maka Kanjeng Nabi waktu melihat dua kuburan tadi, beliau mengambil papah kurma, dengan harapan selama papah kurma ini basah, adabnya orang yang ada di dalam kubur diringankan adabnya. Nah, ini kan artinya membuktikan bahwa Kanjeng Nabi aja tahu apa yang terjadi di dalam kubur, ada adab dan ada nikmat. Makanya ini dijadikan ittiba bagi kita semua umat Islam. Kalau ada orang meninggal, semaksimal mungkin mencari bahan-bahan atau tumbuhan-tumbuhan yang basah, ya, karena itu bisa meringankan adab ahli kubur yang ada di dalamnya, ya. Kadang ada yang melati, kadang ada bunga-bunga mawar. Kalau orang-orang sini apa itu? Pandan, ya. Apalagi pandan, ada nanti kelapa-kelapa juga itulah. Pokoknya hijau-hijauan lah, ya. Nah, karena zamannya kan Nabi aja beliau ambil pelapah kurma, ditancapkan di dalam kubur, di atas kubur, dengan harapan ahli kubur ini nggak diadab, setidaknya diringankan adabnya. Ya, ini dalilnya cetol gitu kan. Kalau pengen membuktikan, ya betul. nggak usah penasaran kayak tadi yang di film Siksa Kubur itu kan, sampai nyari riset pakai teknologi segala itu kan. Itu nanti kalau nggak menemukan kebenaran akhirnya jadi ingkar, ya enggak? Ya kalau mau mencari kebenaran, bener nggak diadab di siksa kubur, habis di kubur nanti digali lagi ternyata masih utuh gitu, akhirnya nggak percaya. Ya, sekelas-kelas kita ini ya iman aja lah gitu. Nggak usah pengen membuktikan, ya buktinya nanti dirasakan sendiri waktu meninggal. Mungkin itu terkait dengan ada bulkobri wa na'imuhu. Mungkin manfaat. Ini ada permintaan dari Haji Mahrus untuk tahlil dan doa. Ada keluarga yang sakit. Mungkin ada waktu 1 menit 2 menit. Silakan kalau ada diskusi atau pertanyaan disemogakan. Guru mau sharing, Guru Mardi? Iyalah. Iya, monggo. Kalau ada pengalaman bisa dibagi guru tentang adab kubur sama nikmat kubur, Guru. Itu pernah saya tonton itu apa namanya, di YouTube. Nah, tapi itu masuk akal itu. Saya bukan